Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistik. Bertemu lagi dengan saya Fatimah Zuhra. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pembelajaran tentang bab berikutnya ya, angka indeks agregat sederhana. Di mana pada materi ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu angka indeks harga agregat sederhana. Kemudian yang kedua angka indeks kuantitas agregat sederhana, dan yang terakhir adalah angka indeks agregat relatif sederhana. Oke. Sekarang kita masuk kita bahas dulu pengertiannya ya. Apa itu angka indeks? Untuk angka indeks agregat sederhana itu merupakan ya menekankan agregasi ya, yaitu barang dan jasa yang lebih dari satu, seperti harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas itu dijadikan satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Nah, contohnya ini misalkan dari kelompok beras, jagung, kedelai, minuman, tembakau. Nah, ini dijadikan satu kelompok agregasi. Oke, kemudian ada komoditi perumahan, yaitu seperti alat dan bahan, bahan perumahan, bahan bangunan. Nah, itu dijadikan satu kelompok agregasi. Kemudian ada contoh lagi seperti sandang, gitu ya. Ada tekstil, produk tekstil. Nah, itu dijadikan satu kelompok agregasi. Oke, sehingga bentuk operasinya nanti akan menjadi bentuk penjumlahan terlebih dahulu atau dikelompokkan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu angka indeks harga agregat sederhana. Oke. Pada angka indeks harga agregat sederhana, ini merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Oke, kita rumuskan dengan IHA gitu ya, yaitu penjumlahan antara HT itu adalah jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode ke T itu dibagi dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode dasar atau H0. Oke, kemudian kita kalikan dengan 100 ya. Nah, ini adalah contoh dari harga pada komoditi pangan. Ya, hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan dengan tahun dasar tahun 2010. Oke, kita sudah pilihkan tahun dasarnya yaitu tahun 2010. Nah, kelompok komoditi pangannya itu ada beras, kemudian ada jagung, ada kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada kentang. Ya, yang masing-masingnya itu sudah ada harga per tahunnya. Ya, untuk jagung sudah ada harga tahun 2007 sampai 2012-nya. Oke, begitu juga dengan kedelai sudah ada data per tahunnya. Ya, sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan semua ya, semua. Baik itu beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kentang, itu kita jumlahkan. Pada tahun 2007 kita jumlahkan semua. Dari awal sini sampai terakhir kita jumlahkan. Oke, sehingga jumlahnya itu adalah 41.356. Ya, kemudian yang tahun 2008 sama. Kita jumlahkan sehingga jumlahnya 49.978 sampai tahun 2012. Ya, kita ambil untuk 6 tahun terakhir. Setelah kita jumlahkan, nih kita dapat jumlahnya. Ya, baru kita pindahkan ke sini. Oke, baru kita bisa hitung angka indeksnya berapa dengan rumus yang tadi ya.
Oke, ini langkah pertama, dijumlahkan dulu semuanya. Langkah yang kedua, menentukan angka indeksnya. Dengan tahun dasar tadi adalah 2010. Oke, ini adalah jumlahnya, sudah kita tentukan, sudah kita hitung tadi. Kemudian, nah ini nih angka indeksnya nih. Berarti berdasarkan rumus yang di atas ini tadi, IHA jumlah dari harga pada tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar. Oke, ini adalah harga pada tahun berjalan, kemudian kita bagi pada tahun dasar. Tahun dasarnya kebetulan kita ambil tadi tahun 2010, jadi dibagi dengan harga yang sama. Jadi sehingga indeks harga pada tahun 2010 itu adalah 100. Oke. Nah, begitu juga dengan tahun yang lain seperti tahun 2007, berarti 41.356 ini kita bagi dengan tahun dasarnya yang kita ambil tadi, tahun 2010 sebesar 65.087. Kemudian kita kalikan dengan 100, harganya adalah 64 ya. Sama tahun 2011 ternyata nilainya hampir sama ya dengan tahun 2012, yaitu 113. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membacanya ini. Oke, gitu ya. Nah, kalau dilihat kesimpulannya ya, maka selisih pada setiap angka indeks mendapatkan kenaikan harga setiap tahunnya. Dari tahun 2007 ke 2008 itu naik 13%. Yuk kita lihat. Dari tahun 2007 ini ke 2008 ternyata kenaikannya adalah 13%. Begitu ya. Kemudian dari tahun 2008 ke 2009 kenaikannya itu adalah 11% ya. Nah, kalau tahun 2009 ke 2010 kenaikannya sekitar 12 ya, 12%. Nah, kemudian kalau dari 2010 ke 2011 itu kita bisa lihat kenaikannya 13%. Nah, kalau dari tahun 2011 ke tahun 2012 itu tidak terdapat kenaikan ya. Oke, mudah ya cara menghitung angka indeks agregat sederhana. Intinya kalau yang agregat itu kumpulan dari beberapa komoditi, barang dan jasa, sehingga kita perlu menjumlahkan dulu terhadap semua jenis komoditinya. Oke. Ya, itu untuk angka indeks agregat sederhana. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu angka indeks kuantitas agregat sederhana. Dimana kalau angka indeks kuantitas agregat sederhana ini merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Ya. Kita rumuskan dengan IKA. Oke, penjumlahan dari kuantitas kelompok barang pada periode T dibagi dengan jumlah kuantitas kelompok barang pada tahun dasar sigma K0. Kemudian kita kalikan dengan 100. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut pada tahun 2004, nilainya dalam juta ton. Oke, ini ada komoditi barang dari tahun 2000 sampai tahun 2012 ya. Sama seperti tadi, ada beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kemudian ada kacang hijau, ada ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Ya, sama juga seperti tadi. Kalau ini jumlahnya dalam juta ton, berarti ada 31,14 juta ton, ada 9,68
juta ton, ada 1,02 juta ton. Ya, intinya sama, kita jumlahkan dulu dari beras sampai kentang pada tahun 2000 ini. Kita jumlahkan semuanya, ini kita jumlahkan. Sama ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 61,59. Sama dengan tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2012. Ya, ini adalah jumlahnya setelah kita jumlahkan per tahunnya. Ya, setelah kita jumlahkan, ini kita dapat jumlahnya ya. Nah, baru selanjutnya kita akan hitung angka indeksnya. Ya. Langkah pertama adalah menjumlahkan kuantitas produksi seluruh barang setiap tahunnya. Sudah kita lakukan, ini adalah jumlahnya. Kemudian kita akan hitung angka indeksnya. Oke, tahun dasarnya tadi adalah tahun 2004. Ya, ini tahun 2004, tahun dasarnya. Sama seperti tadi, berarti indeks tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar dikali 100. Oke, berarti angka indeks tahun 2004 adalah 100. Nah, untuk tahun-tahun yang lain sama. Untuk tahun 2000 misalnya ya, tahun 2000, berarti angka indeks tahun berjalan itu 61,59 dibagi dengan tahun dasarnya adalah 67,71, kemudian dikali 100, hasilnya adalah 91. Ya. Begitu juga dengan yang lain. Tahun 2012 misalkan angka indeks tahun berjalannya itu jumlahnya adalah 90,50 dibagi dengan tahun dasarnya itu 67,71, kemudian kita kalikan 100. Oke, mudah ya. Ini adalah angka indeksnya. Oke. Ya, tadi membacanya sama. Kalau kita lihat kenaikan pada dari tahun 2000 ke tahun 2001 itu malah mengalami penurunan ya, penurunan sebesar 1%. Kemudian dari tahun 2001 ke tahun 2002 itu naik 1%. Kalau dari tahun 2002 ke tahun 2003 itu naik 6%. Ya, selanjutnya naik 3%. Ya, tidak terlalu banyak kenaikannya ya. Gitu. Oke. Itu untuk angka indeks kuantitas agregat sederhana. Nah, yang terakhir yaitu angka indeks nilai agregat relatif sederhana. Ya. Kita lambangkan dengan INA, indeks nilai agregat relatif sederhana itu. Kemudian ini adalah rumusnya, yaitu penjumlahan antara volume atau nilai pada periode T dibagi dengan penjumlahan atau volume pada periode dasar dikali 100. Nah, volumenya ini adalah perkalian antara harga dan kuantitas. Oke, perkalian antara HT dengan KT. HT itu adalah harga, KT itu adalah kuantitas atau kuantitas komoditasnya, komoditas barangnya pada tahun ke T. Kalau H0 itu adalah harga pada tahun dasar, K0 itu kuantitas komoditas pada tahun dasarnya. Kemudian kita kalikan 100. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, berikut adalah harga dan kuantitas kelompok bahan pangan. Hitunglah indeks nilai agregat sederhana dengan tahun dasarnya itu 2009. Ya, ini ada 2 tahun, tahun 2009 dan tahun 2011. Barangnya tadi komoditas pangan, ada beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Oke, kemudian di sini ada harga dan ada kuantitas, ada harga dan ada kuantitas untuk setiap tahunnya. Maka langkah yang pertama adalah kita kalikan dulu seperti yang rumus yang tadi, HT kali KT, harga dikali kuantitas.
Kita kalikan dulu masing-masing ini pada tahun 2009. Begitu juga dengan nanti untuk tahun 2011. Kita kalikan dulu ya. Sehingga ini tahun dasar 2009 H0 kalikan 0. Ini adalah perkaliannya. Ya. 6.540 dikali 38,64 dalam juta ton ini ya. Maka hasilnya adalah 252.710. Oke, begitu seterusnya. Ini dalam bentuk volume nantinya ya. Satuannya adalah volume juta ton. Oke. Nah, berikutnya kita jumlahkan antara perkalian harga dan kuantitas tadi pada tahun dasar. Kita jumlahkan. Ini dia jumlahnya adalah 411.140 dalam juta ton. Oke. Begitu juga dengan tahun 2011. Kita kalikan dulu antara harga dengan kuantitas seperti biasa. Harga dengan kuantitas seperti ini. Kemudian setelah kita kalikan, ini adalah hasil perkaliannya. Ini adalah hasil kalinya 7.083 dikali 39,45. Ini hasilnya 307.842 dalam juta ton. Ya, setelah kita kalikan, selanjutnya kita kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Totalnya adalah 515.914 juta ton. Nah, setelah kita dapatkan perkalian antara harga dengan kuantitas, maka selanjutnya kita cari angka indeksnya. Ya. Nah, langkah selanjutnya menjumlahkan nilai tahun 2009. Ini jumlahnya. Ini tadi 411.140. Kemudian jumlah tahun 2011. Ini jumlahnya sama seperti ini. 515.914 juta ton. Kemudian menghitung angka indeks nilai agregat relatif sederhana. Ya, ini sudah kita dapatkan. Ini tadi berarti tahun 2011. Tahun dasarnya tadi 2009 ya. Berarti tahun dasarnya di sini dikali dengan 100. Ya, tahun 2011 dibagi dengan tahun dasar 2009 dikali dengan 100. Atau 515.914 dikali 411.140 dikali dengan 100. Ya, setelah dibagi dikali dengan 100. Hasilnya angka indeks pada tahun 2011 adalah 125 dengan tahun dasar 2009. Oke. Di mana angka indeks nilai agregat tahun 2011 sebesar 125 itu dapat diartikan bahwa selama tahun 2009 sampai 2011 nilai agregatnya meningkat 25%. Atau 125 dikurang 100. Ya, 125 itu angka indeks tahun 2011, 100 itu tahun dasar. Oke, yang mempengaruhi indeks nilai agregatnya adalah perubahan harga dan nilai kuantitas selama periode yang diukur. Ya, begitu. Mudah ya. Untuk yang ketiga, angka indeks nilai agregat relatif sederhana. Oke, saya pikir pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.